tenang ya, berbeda dengan yang betina tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat Jazal Farm? Pada video kali ini kita akan berbagi ya, kita akan sharing pengetahuan bagaimana caranya untuk menyeleksi ya, seleksi jantan dan juga betina DOC yang berumur kurang lebih 4 hari ya teman-teman. Jadi untuk proses seleksi ini biasanya itu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi permintaan konsumen misalnya, ataupun juga untuk bisa digunakan sebagai objek penelitian. Jadi ada beberapa macam cara untuk kita bisa menentukan mana DOC yang jantan dan juga DOC yang betina. Baik ya teman-teman, jadi di depan ini sudah saya sediakan ya DOC yang jantan dan juga DOC yang betina, bisa kita lihat. Jadi untuk menentukan mana DOC jantan dan DOC betina itu kalau dilihat sekilas mata itu memang susah ya teman-teman. Jadi caranya adalah ada beberapa metode ya, atau cara yang biasa digunakan oleh para peternak. Nah, yang di tangan kanan saya ini adalah DOC yang jantan, dan juga yang di tangan kiri ini adalah DOC betina. Lalu bagaimana cara membedakannya? Silahkan teman-teman simak videonya sampai habis, dan juga jangan lupa teman-teman subscribe agar Jazal Farm juga lebih semangat dalam membuat video untuk sharing-sharing berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Nah, jadi untuk cara yang pertama dalam menentukan jenis kelamin DOC jantan dan betina adalah dengan metode feather sexing ya, ataupun dengan metode bulu sayap. Jadi pada bulu sayap ini, nah bisa teman-teman lihat ya di sini. Di sini itu ada 2 lapis bulu ya. Jadi yang panjang ini dinamakan dengan bulu primer ya teman-teman. Jadi yang pendek ini dinamakan dengan bulu cover. Nah, pada betina itu bulu primer itu selalu tumbuh lebih dulu daripada bulu covernya ya. Jadi bulu primernya pasti lebih panjang daripada bulu cover. Nah, berbeda dengan jantan, pertumbuhan bulu primer dan juga bulu covernya itu relatif serempak ya. Nah, itu cara yang pertama ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan melihat pertumbuhan ya pada ekornya. Ini karena DOC-nya masih berumur 4 hari, jadi pertumbuhan ekornya ini belum terlalu nampak ya teman-teman. Nah, itu yang cara kedua. Jadi yang cara pertama tadi dengan feather sexing ataupun melihat pertumbuhan bulu sayap dan juga pertumbuhan bulu ekornya. Kemudian cara yang kedua ini agak unik ya teman-teman. Jadi cara yang kedua adalah dengan cara membalikan DOC tersebut ini. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, ketika dibalikan, DOC betina itu akan balik ke posisi awalnya. Jadi DOC betina ini akan berontak ya. Ya kayak semua betina juga memberontak ya. Nah, kita coba sekali lagi. Ketika dibalik, nah betina akan relatif berontak ke posisi awalnya. Jadi, nah itu teman-teman. Kemudian cara terakhir, yang metode yang biasa digunakan adalah dengan melihat bagian kloakannya. Jadi pada jantan itu ditemukan sebuah titik kecil ya di bagian kloaka. Nah, ada satu titik kecil yang seperti jarum. Nah, pada betina itu tidak ditemukannya. Baik, mari kita lihat yang DOC yang jantan. Nah, kali ini kita akan melihat pada DOC yang jantannya teman-teman. Jadi sama untuk metode feather sexing, kita melihat pada bulu sayapnya ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat di sini berbeda dengan yang betina. Untuk yang jantan itu pertumbuhan bulu cover dan juga bulu primernya itu serempak ya, panjangnya sama ya, bisa dengan, nah bisa di zoom. Nah, kalau yang betina tadi dia bulu primernya tumbuh lebih cepat daripada bulu cover. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kemudian dengan cara yang kedua ya, dengan cara metode yang unik tadi, dengan cara membalikan, berbeda dengan betina.
Untuk yang jantan itu ketika dibalik ya, ketika dibalik seperti ini, yang jantan relatif diam ya seperti ini. Berbeda dengan betina yang tadi. Kalau yang betina tadi kan ketika dibalik dia langsung berontak balik lagi ke posisi yang awal. Kalau yang jantan dia akan tenang seperti ini ya teman-teman. Mari kita coba sekali lagi ya. Kalau yang jantan ketika kita balik dia biasanya akan relatif tenang ya, berbeda dengan yang betina tadi. Nah seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih metode untuk membedakan DWC yang jantan dan juga DWC yang betina. Nah jadi itu tadi ya teman-teman, cara membedakan DWC jantan dan betina. Kemudian yang terakhir, untuk cara yang ketiga itu dengan metode fan sexing atau melihat dari keadaan kloakannya ya. Nah kalau yang jantan itu di bagian kloakannya terdapat suatu titik kecil yang menonjol, nah ataupun itu hanya sebesar jarum ya. Ini sangat susah kalau belum terbiasa untuk melihatnya, jadi kalau orang awam susah untuk melihat metode ini ya. Biasanya metode ini digunakan oleh pekerja yang dari produksinya dari pabrik untuk memenuhi permintaan konsumen. Seperti misalnya dalam hal ini kalau ayam petelur itu biasanya yang diambil adalah betinanya ya, yang dipilih betinanya untuk dibesarkan sebagai bulet dan juga sebagai penghasil telur nantinya. Yang jantannya itu biasanya dipelihara dan juga nantinya dipotong atau dijual. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman, tips ataupun cara untuk seleksi jantan dan juga DWC betina. Apabila dari teman-teman semua ini ada cara lain untuk menentukan DWC jantan dan betina, silahkan kasih tahu di kolom komentar supaya pejuang-pejuang FCR yang lain juga dapat mengetahui cara seleksi jantan yang lebih praktis ya, yang belum di-share dari Jajal Farm ini ya. Mungkin ini saja video pada kali ini. Salam pejuang FCR, salam Jajal Farm.